Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamin. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Sudah Allah sempurnakan nikmat 1447. Alhamdulillah kita masih hidup, sehat Bapak Ibu. Karena kalau nampak dari wajah nampak orang-orang sehat. Cuma tidak tahu kalau sapu masih sehat atau tidak. Apalagi ini pertama sudah naik, baseline sudah naik, dolar pun tak naik lagi, tak turun lagi, pokoknya serba naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, kita istiqamah, dan kita semua tetap berjamaah serta selalu diberikan keberkahan oleh Allah sehingga di Marsal ini kita tetap tenang dan kondisi kita tetap damai dan kita semua selalu semangat untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita juga layak di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita, dan kita pula mudah-mudahan layak untuk bersanding dengan Rasulullah dalam surga di tempat terbaik dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama dihormati Bapak RW, tidak tahu Pak Lurah sudah datang atau belum? Kabarnya beliau OTW, insyaallah datang juga. Kemudian pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, serta semua yang dituakan yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita tabligh akbar peringatan tahun baru Islam. Sebelum saya masuk ke tema, saya ulas sedikit. Tahun baru Islam ini adalah tahun sejarah yang baru ada setelah Rasulullah wafat. Dimulai di masa Sayyiduna Umar bin Khattab. Oleh karena itu, kita tidak pernah tahu Rasul lahir tahun berapa Hijriah. Karena memang belum ada penghitungan tahun Hijriah sebelum Nabi lahir. Kalau bulan-bulan Hijriahnya sudah ada, sehingga sudah kita kenal Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Maka dulu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, itu orang sudah ada penghitungan. Namun tahun 1, tahun 2, tahun 3 Hijriah belum ada. Makanya kita mengenal tahun lahir Nabi dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Nisbah kepada kejadian. Di waktu Nabi lahir, pasukan bergajah yang dipimpin Abraha al-Ashram datang ke Makkah berniat menghancurkan Ka'bah. Dia bermimpi bahwa akan ada tempat mengalihkan perhatian orang daripada Yaman. Dulu Yaman itu kerajaan besar dan orang-orang selalu melirik Yaman, mendatangi Yaman. Tapi suatu saat dia mimpi orang tak lagi datang ke Yaman, tapi datang ke suatu tempat yang tempat itu Ka'bah, sehingga dia maksud datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah agar orang tak beralih dari Yaman. Tapi itulah, sampai dia di Makkah bermaksud menghancurkan Ka'bah, baru sampai di kawasan Mina, orang-orang menyebutnya di Wadil Muhassir, dekat dengan Minal Jadid itu. Tak tahu Bapak Ibu pernah haji waktu di Mina, mabitnya pernah dengar Minal Jadid? Kalau pernah dengar, ada sekitar itu, ada sedikit
yang agak lekukan, itu Wadi Muhassir namanya. Di Wadi Muhassir itu Allah hancurkan gajah yang besar, itu hancur dengan kerikil yang dibawa oleh burung. Burung itu membawa dengan kedua kakinya tambah paruhnya, masing-masing membawa 3, dilempar kepada gajah, gajah binasa, gajah hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu bahasa Al-Quran menggambarkan gajah yang besar, dia habis macam daun dilalap oleh ular. Yang menarik adalah gajah besar hancur oleh batu kerikil berasal dari neraka, tapi burung yang membawanya tak hancur, tak mati. Sehingga ini gambaran bagi kita, tidak setiap yang besar selalu kuat, tak setiap yang besar selalu menang, tak setiap yang besar selalu dia lebih dibanding yang kecil. Ini contohnya pasukan Ababil ini. Burung sebesar-besar burung, sebesar apalah? Apa burung yang Bapak Ibu kenal paling besar? Burung unta. Ada lagi yang besar pada burung unta? Cendrawasih. Apalagi Pak? Burung unta paling besar kan? Sebesar-besar burung unta masih kecil dibanding gajah. Tapi burung tidak hancur oleh kerikil dari neraka, gajah hancur. Kenapa? Karena bukan kerikilnya yang menghancurkan, tapi Allah yang menghancurkan. Maka peristiwa penyerangan pasukan bergajah diingat sebagai waktu paling menonjol di tahun kelahiran Nabi. Maka disebutlah tahun lahir Nabi tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Adapun Masehi, ada yang mengatakan 20 April 570 Masehi. Ada yang mengatakan 20 April 571 Masehi. Tapi itu hitungan Masehi. Hijriyah belum ada. Maka kadang-kadang anak-anak kita kalau silap-silap menghafal, dia akan membaca 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Di depan Hijriyah, di belakang Masehi. Sakare ula, sakare balui. Sebab belum ada tahun Hijriyah. Maka tahun Hijriyah ini baru diusulkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat mengusulkan, wahai khalifah, kita tidak punya tahun sendiri. Sehingga kalau datang perintah di tahun ini, datang di bulan Ramadan atau bulan Syawal, tahun depan datang lagi. Kita tak bisa membedakan. Yang mana satu tahun ini, yang mana satu tahun depan. Yang mana satu tahun yang sudah lalu. Sebab tak ada tahun sendiri. Kalau kita buat surat kan biasanya ada nomor surat, ada tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya. Sekarang tahun tidak ada. Bagaimana kita membedakan? Maka kemudian berembuklah sahabat untuk menentukan kita buat tahun sendiri. Tapi kemudian mereka berpikir, sejak kapan kita buat tahun satunya? Dimulai kapan? Ada yang usulkan Nabi lahir. Ada yang mengusulkan berbagai peristiwa-peristiwa yang lain. Sampai akhirnya mereka sepakat bahwa momen hijrah Nabi Makkah ke Madinah itulah tahun 1 Hijriah. Itu sebabnya tahun Hijriah namanya Hijriah. Kenapa? Nisbat kepada hijrah. Hijrah Hijriah. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang 1448 Hijriah itu maknanya sudah 1448 tahun dari waktu Nabi pindah Makkah ke Madinah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, penghitungan tahun Hijriah baru ada setelah Nabi meninggal. Belum ada di masa Nabi hidup. Maka dari sini menjadi pelajaran bagi kita
Tidak setiap yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Kan ada orang yang punya frame berpikir, cara berpikir, kalau Nabi tidak membuat maka adalah bid'ah. Pernah dengar itu? Pernah ibu-ibu dengar bu? Kalau Nabi tak membuat suatu amalan maka itu bid'ah. Pertanyaan saya, tahun Hijriah tadi sudah saya cerita, baru dimulai, diinisiatifi oleh sahabat di masa Sayyiduna Umar bin Khattab. Sampai sekarang, apa ada yang mengatakan tahun Hijriah itu bid'ah? Sudah ada yang mengatakan itu belum? Berarti ini di luar kaidah. Paham maksud saya? Semestinya kalau setiap yang tak dibuat Nabi adalah bid'ah, tahun baru Islam juga bid'ah. Tapi tak ada yang mengatakan. Setahu saya sampai sekarang belum ada yang mengatakan itu bid'ah. Padahal dia masuk ke dalam pola berfikir setiap yang tak dibuat oleh Nabi. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu perlu paham, bid'ah itu bukan karena sesuatu baru dilakukan sekarang atau dilakukan setelah masa Nabi dibuat, bukan karena itu. Bid'ah itu menjadi tercela, dimusuhi syariat karena muncul ajaran baru, tidak berasal dari Allah, tak berasal dari Nabi, tidak berasal dari Quran, tak berasal dari sunnah, lalu disebut ajaran agama. Jadi dia di luar ajaran agama, dia menyimpang, dia menyalahi, tapi dimasukkan kepada agama. Maka dia masalah. Jangankan di masa sekarang, dibuat di masa Nabi pun ini salah, tak boleh dibuat. Tapi kalau ajaran agama atau apa yang kita buat sejalan dengan agama, dibuat di masa Nabi, di masa sahabat, di masa salaf, di masa sekarang, sebelum kiamat, meskipun sehari sebelum kiamat, kalau sejalan dengan syariat, belum pernah dibuat sebelumnya, dia tidak terlarang. Tapi kalau menyalahi syariat, jangankan sekarang, di masa Nabi pun dia salah, di masa Nabi pun tak boleh dibuat. Maka Bapak Ibu mesti memperbaiki bahwa yang dimaksud dengan bid'ah, ajaran baru yang menyalahi atau bertentangan dengan syariat, itu yang bid'ah. Karena kalau setiap yang tak dibuat Nabi bid'ah, ini Quran ini mulai dari awal muncul sampai sekarang dengan berbagai inovasinya, isinya bid'ah semua. Kenapa? Quran mulai disusun di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, dibuat lebih banyak di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu baru sangat masif. Sampai sekarang ada yang dibuat Quran tajwid, Quran untuk menghafal, dan berbagai metode dibuat di sini. Saya pernah dapat kiriman dari Cordoba, Quran medis, sehingga ayat-ayat kalau terkait ceritanya tentang kesehatan, tentang farmasi, pokoknya dunia kesehatan, itu di-highlight oleh mereka, dijelaskan tafsirnya. Maka mereka sebut Quran medis. Jadi berbagai macam berkembang terus. Semua itu tak dibuat oleh Nabi. Maka kalau tak dibuat oleh Nabi adalah bid'ah, dalam Quran yang kita pegang hari ini banyak yang tak pernah dibuat oleh Nabi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti perbaiki cara berpikir kita agar jangan sampai kita kontradiksi dengan diri kita sendiri. Nanti pas ada sesuatu yang menurut kita tak dibuat di masa Nabi, ini bid'ah. Tapi ada yang lain tak dibuat di masa Nabi, kita lakukan. Dikomplain orang nanti. Kita pula sesak nafas.
Katanya bid'ah, Pak. Ini kalau Bapak buat kok tidak bid'ah? Oh, ini kan hanya masalah dunia, bukan masalah akhirat. Dia lupa bahwa di dunia ini tak ada apapun yang kita buat kecuali ada hukum syariat yang menghukum. Jangan kira kita sekedar jalan-jalan, jogging, duduk-duduk di pinggir jalan, tak ada hukum syariat. Ada, Pak. Jangan kira kalau di masjid ada hukum syariat, kalau di rumah ada hukum syariat, kalau lagi jalan-jalan, lagi touring ada hukum syariat. Tidak ada. Apapun yang kita buat ada hukum syariatnya. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Satu di antara 5 ada hukumnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti perbaiki cara berpikir dalam memahami syariat. Kemudian hukum syariat yang kita lakukan, yang diperkenankan syariat atau tidak, ada 5. Wajib, disuruh oleh syariat. Kalau kita tinggalkan, berdosa. Sunnah, disuruh oleh syariat. Kalau kita tinggalkan, tak berdosa, tapi rugi kita. Yang ketiga, disuruh tinggalkan oleh syariat, dikerjakan berdosa. Yang keempat, disuruh tinggalkan oleh syariat, dikerjakan tak berdosa, makruh. Kalau yang tadi haram. Yang kelima, dikerjakan atau tidak sama hukumnya, mubah. Tidak ada hukum syariat namanya bid'ah. Semuanya satu di antara 5. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita buat hari ini akan masuk satu di antara 5. Apakah sesuai dengan yang disuruh syariat atau yang dilarang syariat? Yang disuruhnya tegas, yang dilarangnya tegas, atau disuruh atau ditinggalkan sama saja, satu di antara 5. Maka umat Islam kapan saja, di mana saja, bila ada pertukaran bulan sampai kita kepada bulan Muharram, mereka buat peringatan tahun baru Islam. Kenapa mereka buat? Karena bagi mereka satu, mengingatkan umat dengan sejarah hijrah Nabi. 2, agar umat bisa berkumpul di momen tabligh akbar atau pengajian, sehingga umat bisa tahu agama, ingat ajaran agama, dekat kembali dengan masjid, dekat dengan syariat. Mereka lebih baik dalam beragama. Maka dibuat turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan baik sejalan dengan syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ada pengajar rutin. Ada. Hari apa, Pak? Subuh. Sabtu subuh, Ahad subuh. Ahad zuhur. Apa perbedaan pengajian kita Ahad zuhur dengan sekarang? Ada yang tahu? Waktu sudah jelas beda. Selain itu, tadi dimulai ada MC, ada sambutan pengurus, ada qori, ada makan-makan. Zuhur nggak ada semua itu. Bedanya cuma di situ. Isinya masih ajaran agama. Kalau dengan Sabtu subuh agak mirip-mirip. Bedanya tak ada muqaddimah, tak ada sambutan. Setelah pengajian ada makan-makan. Ini juga ada makan-makan. Jadi kajian zuhur, kajian subuh, kajian malam ini sama saja. Hanya saja dipilih momen setelah Isya karena kita ingin orangnya lebih banyak di waktu istirahat sehingga bisa lebih ramai datang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama pengajian zuhur,
pengajian subuh dengan sekarang. Kontennya juga sama. Sehingga kalau kajian zuhur boleh, kajian Sabtu subuh boleh, ini juga boleh. Tak ada yang beda. Dan tak ada yang merupakan ajaran di luar ajaran syariat. Tadi Bapak Ibu tahu selawat apa yang dibaca anak kita pertama tadi? Selawat nariyah. Kenapa disebut dengan selawat nariyah? Bapak Ibu tahu kalau ada minyak pertalite diserakkan lalu hidup api, apa yang terjadi kira-kira? Cepat hidup api atau lama? Cepat menyambar. Solawat itu disebut solawat nariyah karena orang kalau berdoa dengan solawat itu dikabulkan Allah seperti api yang cepat membakar saat ada minyak di dekat api. Makanya solawatnya disebut solawat nariyah. Cepat dikabulkan Allah seperti api yang menyambar saat kita hidupkan api jadi. Maka namanya selawat nariyah. Meskipun yang lain menamakan selawat taziyah, nisbat kepada ulama yang membuat susunan selawat tadi, Syekh Ibrahim At-Tazi dari Maroko, Al-Maghrib, Maroko utara Mesir yang dekat dengan Spanyol sana. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ada acara peringatan tahun baru Islam, anak-anak bisa solawat. Kita pula diingatkan dengan salawat nariyah. Kemudian ketika ada peringatan tahun baru Islam, dibacakan Quran, kita menyimak, yang membaca berpahala, yang mendengar berpahala. Dengan ada tahun baru Islam, kita tabligh akbar, bertambah juga informasi dan ilmu kita. Sehingga peringatan tahun baru Islam tidak ada unsur yang berlawanan dengan syariat, tapi isinya, kontennya sejalan dengan syariat. Boleh kita selawat kepada Nabi Muhammad, tak ada larangan. Justru Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat selawat kepada Nabi. Maka kita umat Nabi Muhammad semestinya rajin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan kita selawat, Ustaz? Mau selawat pagi, mau siang, sore, malam, silakan. Mau di tahun baru Islam, di ujung tahun, tengah tahun, awal bulan, akhir bulan, awal pekan, akhir pekan, kapan saja boleh. Kaedahnya al-mutlaq yutlaqu ala itlaqih. Ajaran agama kalau dia mutlak, pokoknya buat, tidak diatur harus hari ini. Seperti sholat isya. Sholat isya kalau jam 7 tadi boleh dibuat? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Kalau jam 7 tadi. Kenapa tak boleh? Belum waktu. Kalau besok sholat isya jam 6 pagi boleh? Kenapa? Di luar sudah diatur syariat awal dan akhir waktu. Sementara sholawat nggak diatur. Maka kapanpun bersolawat silakan. Yang penting bukan di kamar mandi. Yang penting bukan menghinakan. Yang penting bukan di tempat-tempat terlarang. Selama di tempat yang diperbolehkan, di waktu yang tidak dilarang, silakan. Mau dibaca sendirian, silakan. Ramai-ramai, macam anak kita tadi, silakan. Dengan suara kita lunak, silakan. Dibaca keras seperti anak kita,
silakan. Duduk, berdiri, sambil berbaring, sambil jogging, sambil di kendaraan nyetir, tak ada larang. Dia mutlak, dia lepas. Yang lepas biarkan dia lepas, jangan diikat, jangan dibuat ketentuan menyempit. Kalau dia dipersempit, yang salah tukang persempit, yang salah tukang buat aturan baru. Syariat melepaskan, kenapa pula kita membatasi? Yang salah yang membatasi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memastikan Bapak Ibu benar dalam memahami tidak setiap yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Tapi bila ada ajaran bukan dari syariat, dinisbatkan kepada syariat, dimasukkan kepada syariat, baru itu bid'ah. Maka jangan sembarang menuduh orang, jangan sembarang menghukumi orang. Kadang-kadang kita ini karena beda dengan orang, setiap yang beda disebut ini bid'ah, ini sesat, ini tak sesuai dengan sunnah, padahal sejalan dengan sunnah. Saya kasih contoh yang lain. Kita kalau berwudu membasuh kepala, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Apakah misalnya dibasahkan tangan, usap dari depan ke belakang, balikkan lagi ke depan? Cara pertama. Cara kedua, angkat sedikit, usap bagian kepala depan sedikit. Yang mana dibuat? Yang pertama. Yang kedua ada? Ada. Intinya sedikit jadi basuh kepala nih. Ada. Dari antara dua tadi, mana yang sesuai dengan sunnah? Mana yang sesuai dengan sunnah? Saya bacakan ayat dulu. Kata Quran, "Idza qumtum ila shalah." Kalian kalau mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum, tangan. Lalu wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Sudah? Wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah itu kaki. Ketika Quran menyebut usap kepala, itu tak disebut. Apakah usap kepala begini kata Quran? Seluruhnya, atau sikit saja, atau dua tangan kita, atau satu tangan, Quran tak menyebut. Tapi secara bahasa, ini mengusap atau tidak? Iya Pak? Ini mengusap. Semuanya secara bahasa mengusap. Kita tengok lagi. Quran dijelaskan oleh hadis. Apa yang terjadi dengan hadis Nabi? Nabi ketika berwudu dalam Sahih Bukhari, seperti beliau sampaikan tadi, ditaruh jempolnya keduanya di sini, lalu ujung jarinya dipertemukan, diusap dari depan sampai ke belakang, habis ditengkuk, dibalikkan lagi ke depan. Dalam hadis yang lain, Nabi wudu pakai imamah. Imamah yang bisa dililit di kepala itu. Beliau angkat sedikit, beliau usap di bagian ubun-ubun sedikit. Mana yang sesuai dengan sunnah? Mana yang benar? Paham? Maka Syafi'i mengatakan mengusap kepala wajib minimal 3 helai rambut, tempat tumbuh rambut ini. Tapi sunnah seperti tadi diusap keseluruhan kepala. Mazhab Maliki tidak sah kecuali keseluruhan kepala. Kita karena biasa mengusap keseluruhan kepala, begitu nampak orang mengusap sedikit, ini tak sah, ini tak sesuai dengan sunnah. Padahal cuma karena beda dengan kita. Paham Bapak Ibu? Maka saya ingin menghimbau dari contoh kasus ini, kalau kita mengaji, kalau kita belajar, tidak akan terjadi kita menganggap orang salah, orang tidak sesuai dengan sunnah, orang melakukan bid'ah karena kita tidak tahu.
Tapi kalau mengaji, selesai masalah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah menuduh orang yang tak sama dengan kita, menyelisihi sunnah, tidak sejalan dengan syariat, atau melakukan bid'ah. Paham Bapak Ibu? Ini kasus-kasus, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya tanya satu lagi contoh. Di sini Bapak Ibu, kalau berdoa habis sholat kan doa sama-sama. Betul? Di Makkah, di Madinah, Masjid Nabawi? Tidak. Betul? Tapi apakah kita berdoa setelah sholat bersama, imam memimpin dengan suara jahar, itu salah? Hah, kok takut Bapak Ibu? Berarti selama ini tak yakin berdoa bersama. Salah atau tidak? Kenapa? Satu, di antara doa makbul, doa setelah sholat fardu. Silakan nanti dicek. Di antara doa makbul setelah sholat fardu. Yang kedua, di antara sunnah sholat, artinya amaliyah yang disunnahkan setelah sholat, itu berdoa, berzikir, berdoa. Kemudian yang ketiga, kita kalau tidak diajarkan imam, atau tidak melihat imam, atau tidak mencontoh imam, itu tak pandai habis sholat mau doa apa, mau zikir apa, urutannya yang mana. Maka kalau imam berzikir, suaranya keras, terdengar oleh makmum, makmum tinggal ikut. Setiap selesai sholat diulang, ulang sholat berikutnya diulang, berikutnya sholat diulang, sholat berikutnya diulang. Kalau berjamaah 5 kali di masjid kita, 5 kali sehari diulang. Kira-kira kalau anak-anak yang masih kuat hafalannya, bisa hafal atau tidak? Hafal. Saya dulu di kampung, kami kalau waktu kami Bapak Ibu waktu kecil masih belajar alif di atas a, alif di bawah i, badu di atas bad. Masih belajar Bapak Ibu. Dulu mengaji begitu. Kalau malam Jumat menghafal bacaan sholat, menghafal doa, menghafal ayat-ayat pendek. Setelah tamat SD, pergi ke pesantren atau pergi kemana saja, jadi imam kami bisa Bapak Ibu. Kenapa? Pandai berdoa, pandai berzikir, tahu bacaan sholat, bisa azan. Kenapa? Tiap malam Jumat diulang. Selesai sholat fardu diulang. Setiap kali sholat di masjid dibaca. Terdengar, hafal. Padahal tak pernah sengaja menghafal. Karena sering didengar, hafal sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu banyak seperti saya. Karena sering didengar, sering mengikut, sering mencobakan sendiri, hafal. Betul. Tapi kalau sempat diajarkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh buya, ini bacaan doa setelah sholat, ini zikir setelah sholat, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Saya tak yakin sampai sekarang Bapak Ibu sudah hafal doa itu. Betul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para ulama kita membaca doa, membaca zikir, jahar bersama-sama setelah sholat agar umat tahu sunnah berdoa dan berzikir setelah sholat. Tak ada yang tidak tahu. Kalau sholat sendirian, mereka bisa. Mereka jadi imam, mereka bisa. Maka dibaca jahar oleh imam. Kalau ditanya dalil, Ustaz, apa pernah Nabi berdoa jahar? Apa pernah Nabi berdoa, doa itu sama-sama?
Saya tengokkan kasus ketika perang Badar, Nabi berdoa, diangkat tangannya tinggi-tinggi, sehingga mohon maaf nampak ketiak beliau kalaulah baju itu turun. Apa kata Nabi? Ya Allah, menangkan kami. Kalau kami kalah dalam perang ini, engkau mungkin tak akan disembah lagi. Berharap Nabi menang perang Badar. Maka Nabi menangis sehingga bercucuran air mata, basah cambang, basah jenggot, kumis Nabi oleh air mata. Doa itu diriwayatkan oleh sahabat. Saya tanya, kira-kira sahabat dari mana dapatnya doa Nabi sehingga bisa meriwayatkan? Mendengar Nabi. Kira-kira sahabat bisa dengar karena apa? Nabi membaca jahar, Nabi membaca keras. Termasuk habis sholat, apa yang dibaca oleh Nabi? Al-Fatihah, Allahumma antas salam, kemudian istighfar, kemudian la ilaha illallah. Dari mana sahabat bisa meriwayatkan itu? Mendengar. Kenapa bisa dengar? Dibaca Nabi jahar. Karena tidak masuk akal. Nabi membacanya sir, orang belakang dengar, lalu bisa meriwayatkan. Paham nalarnya? Yang kedua lagi, pernah satu kali dalam Mustadrak Imam Hakim, ada sahabat Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, dan satu orang sahabat tak disebutkan namanya, bertiga di salah satu sudut masjid Nabi, berdoa, berzikir. Lalu datang satu orang lagi, tak disebutkan juga namanya, sehingga 4 orang duduk berzikir. Yang datang satu orang tadi ketika datang bertanya, kalian lagi ngapain? Kami lagi berdoa, kami lagi berzikir. Kalau begitu saya gabung. Oh silakan. Sehingga berempat yang berdoa dan berzikir. Tak lama setelah berempat ini berdoa berzikir, datang Nabi. Begitu Nabi datang, semua diam. Ditanya Nabi, kalian ngapain? Agak takut mereka jawab, takut disalahkan. Kata mereka, Nabi, kami berzikir, kami berdoa. Kalau begitu, aku ikut dengan kalian. Kita berdoa bersama. Duduk Nabi di situ. Sekarang ada berapa orang? 5 dengan Nabi. Lalu masing-masing sahabat berdoa. Nabi mengaminkan. Terakhir Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, kabulkan doa saya seperti doa yang diminta semua orang tadi. Biar tak panjang doa dia. Kan 3 orang sudah meminta. Kata dia, ya Allah, kabulkan doa untuk saya seperti yang diberi untuk 3 orang tadi. Dia tambah satu lagi. Ya Allah, jangan jadikan saya lupa apapun yang pernah saya hafal. Itu tambah doa dia. Sehingga sahabat Abu Hurairah doanya tak panjang, tapi dapat doa semua orang. Diaminkan oleh Nabi. Jadi pernah Nabi doa bersama? Pernah Nabi doa bersama? Pernah atau tidak? Diaminkan oleh yang lain? Pernah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu setelah sholat sunnah. Setelah sholat doa makbul. Dalam ajaran Nabi, kita berdoa setelah sholat mutlak, nggak disebutkan mesti sendiri, mesti ramai, mesti sir, mesti jahar, mesti dalam keadaan duduk, mesti berdiri, nggak disebutkan. Mutlak, yang namanya mutlak lepas. Kalau lepas jangan dibatasi, jangan diikat, jangan dibuat ketentuan baru. Biar yang lepas sesuai dengan ketentuan asal, dia lepas boleh bagaimanapun caranya. Maka setelah sholat
Para ulama kita memandang sunnah ini sebaiknya dibuat oleh umat. Jangan sampai habis sholat mereka langsung jalan, tak berzikir, tak berdoa. Mereka berzikir, berdoa, pulang. Lalu imam disuruh membaca doa jahar, membaca keras sehingga makmum mendengar. Tinggal ikut imam. Imam berdoa, makmum berdoa. Imam berzikir, makmum berzikir. Sunnah ditegakkan, umat dapat waktu mustajab untuk berdoa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana di kita sejak dulu kalau habis sholat berdoa, habis sholat bersama, dijaharkan, makmum tinggal aminkan. Kira-kira Bapak Ibu lebih mudah mana? Doa sendiri atau tinggal aminkan? Kadang kita doa sendiri itu apa yang tidak dibaca? Bingung. Oleh karena itu jamaah ketika dipimpin imam, untung dapat sunnahnya, untung dapat doanya, untung tak capek-capek memikirkan doa sendiri. Lebih suka mana? Doa bersama atau sendiri? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau tanya orang, boleh tidak berdoa setelah sholat? Jangan takut. Jawab boleh. Tak ada yang melarang. Soal kalau di Makkah, di Madinah tidak dibuat, tidak mesti di sini tak dibuat. Paham? Saya tanya, dulu berapa rakaat tarawih di Masjidil Haram? Dulu. Sebelum Covid. Berapa? 20. Betul. Kita ini kan kalau pas tarawih 20 di sana, nggak dibuat juga 20 di sini. Tapi pas giliran habis sholat tak ada doa bersama, habis sholat tak ada berzikir bersama. Coba tengok ke Makkah, nggak ada orang doa bersama habis sholat. Kalian gua doa bersama. Mestinya kita tanya yang sama. Di Makkah tarawih 20, kalian tarawih tidak 20. Paham dalamnya? Artinya kalau membuat standar di Makkah tak begini, di sini kok begini. Buat juga pertanyaan yang sama. Paham maksud saya? Sudah itu di Makkah mereka kalau tarawih meskipun 8 atau 13, satu malam 1 juz. Di sini kenapa tak buat 1 juz juga? Jadi jangan sampai kalau pas suka kita buat standarnya Makkah. Ngerti? Kalau tak suka tak ambil standar Makkah. Bapak Ibu pernah nengok kalau lagi majelis sholawat itu dibakar dupa, muncul aroma harum. Pernah lihat? Namanya bukhur itu. Di Makkah, di Madinah itu sehari 60 kilo itu dibakar. Saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah lihat orang yang bawa dupa itu sehingga muncul asap-asap itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Soalnya saya pernah lihat langsung. Kenapa orang bakar dupa itu? Supaya ruangan tidak api, harum. Ruangan tidak bau lembab, tidak bau aroma yang tidak nyaman. Sebab dia harum, asap membuat ruangan itu cepat harum. Kenapa dibuat harum? Karena kita suka yang harum. Malaikat suka yang harum. Sehingga majelis kita disuka manusia, disuka malaikat. Dan Nabi Muhammad dalam hadis disebutkan bahwa kalau ada orang bersalam kepada beliau, itu beliau dikembalikan rohnya kepada dirinya dan dia bisa menjawab salam untuk kita. Sehingga majelis-majelis salawat mungkin saja Nabi Muhammad bisa hadir di situ. Majelis itu kalau harum, kita suka, malaikat suka, Nabi Muhammad suka, maka dibakar bukhur. Bukhur itu kalau bahasa kita kemenyan.
Cuma di kita kemenyan itu aromanya satu saja sejak dulu. Sehingga asal bakar kemenyan, orang identiknya dukun. Betul? Padahal kemenyan itu bukan amalan dukun. Tapi bagaimana ruangan tadi menjadi aromanya harum, kita suka, malaikat suka. Kalau berdoa, kita aminkan, malaikat ikut aminkan. Coba tengok, kalau kami di kampung-kampung, asal berdoa bakar kemenyan. Di sini ada atau tidak? Di kampung-kampung ada. Saya di kampung saya, kalau berdoa bakar kemenyan. Kenapa? Supaya harum. Malaikat senang. Kita aminkan, malaikat aminkan. Maka Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ada yang berjumpa dengan cara berdoa seperti ini. Jangan dianggap itu sebagai memanggil roh jahat. Bukan memanggil roh jahat. Itu bukan klinik, itu bukan mistik, itu bukan amalia dukun. Tapi ada dasarnya dari Islam. Di dalam fikih itu dibahas, kalau kafan sebelum dipakaikan ke mayit itu dianjurkan didiang dengan bukhur yang dibakar tadi. Didiang itu Bapak Ibu, kayak apa? Kita daun pisang mau dibungkuskan ke nasi, itu dihangatkan di atas api, itu didiang kalau bahasa kaminya. Tahu Bapak Ibu? Kain kafan itu dianjurkan dikapas, diasapi dengan bukhur tadi. Itu sunnah. Sehingga kain kafan itu harum untuk mengkafani mayat. Sehingga saya ingin menyampaikan, jangankan untuk kita yang hidup, untuk mayat, sekedar membungkus badannya yang akan masuk tanah, itu dianjurkan membuat kafan itu harum dengan didiang dengan bukhur atau kemenyan bahasa kitanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amalia dibuat di Makkah, tak kita buat di sini. Dibuat di sini, tak dibuat di sana. Tapi bagi sebagian orang, kalau sesuai dengan selera dia, tengok di Makkah, tengok Masjid Nabawi. Tak sesuai dengan selera dia, didiamkan. Mestinya yang dibuat di sana copy paste ke sini supaya standarnya Makkah Madinah. Jangan sampai standarnya selera. Sesuai selera saya banyak pembenaran. Paham Bapak Ibu? Baik. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tema kita. Apa tema kita ini? Waktu tak akan bisa diputar. 2025 tak bisa balik lagi. 1447 tak bisa diputar balik. Yang ada 2026, 1448, tahun depan 1449, 2027, tahun berikutnya 1450, tahun berikutnya 1451, tak ada yang mundur. Waktu tak bisa mundur. Maka saya ingin pesankan dengan sebuah pesan Nabi. Kata beliau, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal, tidak ada yang lebih hebat dibanding dua ini. Apa dia? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi orang banyak. Lanjutan pesan itu, wa khaslatani, ada dua hal juga, la syai'a akhbathu minhuma. Tidak ada yang lebih tercela, lebih buruk daripada dua hal ini. Apa dia? Asyirku billah wa dzurru lil muslimin. Syirik kepada Allah, berkeyakinan menyimpang. Yang kedua, membuat mudarat untuk umat Nabi Muhammad yang lain, membuat mudarat bagi siapapun yang lain, mencelakai siapapun orang lain. Jadi 2026 datang,
1448 datang. Kita jadikan hidup kita, waktu yang ada, membuat yang banyak manfaat. Dari segi agama, hubungan dengan Allah, dengan keimanan, menjalankan syariat dengan cara yang benar, mesti kita lurus, mesti kita sesuai dengan Rasulullah. Agama ini sebanyak apapun kita kaji, ujungnya 3. 1, untuk diyakini, disebut keyakinan atau akidah. 2, untuk diamalkan, maka disebut dengan syariat atau ilmunya ilmu fikih. Bentuk perbuatannya nampak, sholat, bayar zakat, pergi haji, silaturahim, berkurban, berpuasa, nampak aktivitasnya. Yang ketiga, akhlak, menjadi bunga diri, penghias diri kita. Dia bukan benar salah, tapi mana yang elok, mana yang halus, mana yang indah. Semua ilmu yang dipelajari ujungnya 3 itu. Jadi keyakinan, jadi amal, jadi akhlak. Tidak lebih dari 3 itu. Maka dalam keyakinan, dalam keimanan, mesti benar keimanan kita. Akidah itu babnya cuma 3, tak ada lebih dari itu. 1, membahas tentang ketuhanan, mengenal Allah, tahu sifat Allah, sehingga ujungnya yakin dengan Allah, memahami bagaimana Allah kepada kita dengan benar. 2, nubuat, tentang kenabian. Apa itu nabi? Siapa nabi? Apa mukjizat nabi? Apa sifat nabi? 3, sam'iyat atau ghaibiyat, keyakinan yang diceritakan oleh Quran dan hadis yang mesti kita yakini. Kita mati, masuk alam barzakh, ditanya malaikat, dapat nikmat atau adab kubur, terjadi kiamat, dibangkitkan, berkumpul di mauqif, nanti dihisab, ditimbang amal, lewat sirat, masuk surga atau neraka, lalu minum telaga Nabi Muhammad, dalam surga bisa menengok Allah. Masuk neraka, umat Islam masih dapat syafaat, ada waktunya masuk surga. Orang kafir kekal dalam neraka. Sam'iyat, 3 itu babnya. Ketuhanan, kenabian, sam'iyat, hal-hal gaib, tentang ilahiyat, ketuhanan. Sudah diajarkan kepada kita mengenal Allah, beriman kepada Allah dengan mengenal sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Pernah dengar Bapak Ibu? Sifat wajib artinya pasti Allah bersifat dengan sifat itu. Mustahil, pasti Allah tak bersifat dengan sifat itu. Jaiz, bisa bersifat dengan sifat itu atau tidak. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil 20. Kebalikan sifat yang wajib, sifat jaiz 1. Sehingga sifat Allah 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz, 41. Apa 20 yang wajib? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, samah, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20. Apa artinya wujud? Allah pasti ada. Apa dalilnya Allah pasti ada? Kata Allah dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tak ada Tuhan kecuali aku,
maka kalian beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Dari segi nalar, saya tanya, Allah itu pasti ada atau tidak? Dari mana Bapak Ibu yakin Allah itu pasti ada? Dari mana dalilnya? Kenapa Bapak Ibu mengatakan Allah itu pasti ada? Nalarnya bagaimana? Ini bakwan ini tak mungkin ada bakwan kecuali tukang buat bakwan sudah ada. Betul? Apalagi dimakan nih? Godok ini atau snack ini tidak masuk akal, snacknya ada, tukang buatnya nggak ada. Betul? Alam semesta ada, penciptanya pasti ada. Maka Allah pasti ada. Kidam lagi. Apa arti kidam? Allah itu pencipta segala sesuatu. Yang namanya pencipta itu pasti dahuluan ada dibanding yang diciptakan. Tidak masuk akal. Kalau risoles sudah ada, tukang buat risoles belum ada. Betul? Maka kalau alam sudah ada, penciptanya pasti lebih dahulu ada. Dalam Quran disebutkan huwal awwal. Lalu Allah pasti ada. Yang namanya pasti ada, selalu ada. Kalau kemarin tak ada, sekarang ada, berarti tak pasti ada itu. Kadang ada, kadang tidak itu. Kalau sekarang ada, nanti tak ada, berarti tak pasti ada. Kalau pasti ada, dulu ada, sekarang ada, nanti ada. Selalu ada. Kalau Allah mati atau dia nanti tidak ada, berarti dia bukan pasti ada. Dia bisa ada, bisa tidak. Sementara di awal kita sebut Allah wujud pasti ada, maka Allah pasti kekal. Kenapa Allah pasti kekal? Satu, dia pasti ada. Dua, dia Tuhan. Dia tak dihidupkan dan tak dimatikan, tapi dia yang menghidupkan dan yang mematikan selain dia. Kalau dia pula dimatikan, berarti yang mematikan dia lebih hebat daripada dia. Yang mematikan itu patut jadi Tuhan, dia tak layak jadi Tuhan. Quran menyebut wal awwalu wal akhir. Lalu Quran menyebutkan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di alam semesta ini akan hancur, akan punah, akan mati, akan berakhir, akan selesai kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis sampai akhir itu sifat yang dijelaskan Quran semuanya. Tak ada satupun sifat yang tidak berasal dari Quran. Dari Quran, dari hadis Nabi. Maka Bapak Ibu, pastikan paham sifat 20, hafal sifat 20 agar bisa membedakan mana Tuhan yang hak dengan hantu. Di dunia ini Bapak Ibu, keyakinan sekarang 4.000 lebih. Setiap keyakinan punya Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan yang banyak itu Tuhan yang benar yang mana? Maka tinggal kita uji. Ada enggak sifat 20 ini pada semua Tuhan tadi? Sifat 20 hanya Allah yang punya. Selain Allah enggak punya sifat 20 itu. Boleh diuji. Contoh berhala. Berhala tadi bersifat qidam atau tidak? Bersifat wujud atau tidak? Wujud pasti ada. Berhala? Tidak pasti ada, Pak. Kalau tak dibuat orang tak ada berhala, Pak. Betul? Matahari. Kalau tak diciptakan Allah, nggak ada matahari. Setelah diciptakan Allah, baru ada matahari. Maka sifat 20 hanya Allah yang ada. Selain Allah tak ada.
Maka kalau ingin tahu Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, tengok sifat 20 tadi. Kalau tak punya sifat 20, berarti yang disembah hantu. Tuhan KW, Tuhan palsu, salah Tuhannya itu, salah alamat ibadahnya. Sudah itu, sifat 20 tadi lagi. Sudah bakok apa lagi? Mukhalafatuhu lil hawadis. Sudah itu, qiyamuhu binafsihi. Makna qiyamuhu binafsihi, dia ada bukan disebabkan yang lain, sehingga dia tak dilahirkan macam kita dilahirkan mak kita. Dia tak diciptakan dari benda lain macam Adam yang diciptakan dari tanah. Dia tak berasal dari yang lain. Dia tak dibuat oleh siapapun. Dia tak dihidupkan oleh siapapun. Dia tak berada di atas suatu tempat dan tak dilingkupi oleh suatu tempat apapun. Belum ada tempat, dia sudah ada. Belum ada waktu, dia sudah ada. Belum ada apapun, dia sudah ada. Diciptakannya langit, baru ada langit. Sebelum ada langit, dia sudah ada. Dan pasti tidak di atas langit. Saya tanya Bapak Ibu, ketika langit belum ada, Allah di atas langit apa di bawah langit? Bapak Ibu, ketika langit belum diciptakan, Allah di atas langit atau di bawah langit? Gimana Pak? Di atas langit atau di bawah langit? Pertanyaan saya salah. Maka Bapak Ibu kalau menjawab lebih salah lagi. Langitnya tak ada. Kalau tak ada, bagaimana di atas, bagaimana di bawah? Jadi langit itu belum ada, maka pasti tak di atas langit, pasti tak di bawah langit. Setelah diciptakan Allah, baru langit ada. Aras diciptakan Allah. Sebelum ada aras, Allah sudah ada. Pasti Allah tak di atas aras, pasti tak di bawah aras. Dan Allah sejak sebelum menciptakan alam sampai sekarang sifatnya tak berubah. Oleh karena itu, ketika sudah ada langit, ketika sudah ada aras, dia tak naik ke langit, tak naik ke aras. Lalu di ujung malam turun, enggak. Dia tetap seperti sifat dia sebelum ada alam semesta. Maka Allah tak naik turun, naik ke langit, turun ke langit, naik ke aras, turun ke aras, enggak begitu. Dia tetap dengan sifat dia, tak berubah-ubah meskipun alam semesta berubah-ubah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mesti yakin dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pasti ada, Allah pasti ada, tapi tak berada di suatu tempat tertentu dan tidak berada di mana-mana. Allah enggak di atas langit, enggak di atas aras, dan enggak berada di mana-mana. Tapi Allah pasti ada. Dan dia qiyamuhu binafsihi. Adanya Allah tidak bersama yang lain, tidak perlu kepada yang lain, tidak di atas yang lain, tak di dalam yang lain. Dia ada qiyamuhu binafsihi. Kata Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Qayyum qiyamuhu binafsihi. Dia wujud, tidak bergantung kepada yang lain, tak perlu kepada yang lain, tapi selain dia perlu kepada dia. Ini contoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Tentang kenabian bagaimana? Tentang kenabian kita diajarkan mengenal sifat Nabi yang empat. Siddiq, fatanah, amanah, tabligh. Masih hafal Bapak Ibu? Siddiq, fatanah, amanah, tabligh. Empat sifat ini pasti Nabi dan Rasul bersifat dengan itu. Selain Nabi dan Rasul tak bisa bersifat ini. Kalaupun kita bisa siddiq, fatanah, amanah, tabligh, tapi tak seperti Nabi yang selalu konsisten, tak berubah. Kita
Meskipun jujur, paling jujur, kadang-kadang muncul juga bohong kita sekali-sekali. Tapi Nabi tak pernah bohong. Meskipun sebelum jadi Nabi, kita di kecil mungkin bercandanya bohong, waktu remaja mungkin bohong. Tapi Nabi meskipun belum jadi Nabi, sejak dia lahir sampai meninggal, tak pernah dusta sama sekali. Maka sifat pasti pada Nabi, siddiq, fatanah, tabligh, amanah. Ini mesti kita tahu, dan inilah akidah yang benar itu. Maka saya ingin mengingatkan Bapak Ibu agar kita tetap berpegang dengan akidah yang benar, agar ketika beribadah kepada Tuhan yang hak, Tuhan yang betul. Jangan sampai beribadah pada Tuhan yang salah. Jangan sampai orang beribadah kepada berhala-berhala di depan dia. Kita tidak ada berhala di depan kita, tapi dalam kepala kita ada bentuk Tuhan. Dia punya wajah, dia punya betis, dia punya tangan, dia punya muka, dia punya segala macam. Jangan sampai tergambar di dalam kepala kita ada bentuk Tuhan. Setiap apapun yang terlintas di pikiran kita tentang bentuk Tuhan, Allah pasti beda dengan itu. Maka jangan pernah dibayang-bayangkan. Salah setiap bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, iman itu yang mesti kita pegang. Yang kedua, bermanfaat untuk semua orang. Maka hidup kita ini Bapak Ibu usahakan manfaat, baik dengan mulut kita, apakah dengan bercakap ilmu, dengan zikir, dengan menolong orang, dengan menyampaikan hal-hal yang baik, atau menjawab orang dengan baik, bercakap dengan baik, atau dengan badan kita. Mulut kita tak pandai bicara, tapi badan bisa tolong orang. Kalau ada acara, menolong persiapan acara, menolong membuat snack, menolong membagikan snack. Kalau ada kegiatan di masjid kita, ada kurban, kita ikut panitia kurban. Ada kegiatan berbuka bersama, kita ikut. Ada Idul Fitri di Darul Aman, ada Idul Adha Darul Aman, kita urus. Ada yang sakit, kita urus. Ada yang putus sekolah, kita bisa mengantarkan ke sekolah, kita bantu. Ada anak-anak duafa tak punya rumah, kita bisa bantu buatkan rumah, bantu buatkan rumah. Manfaat badan kita, manfaat mulut kita, harta kita, manfaat buat WC. Betul Pak? Buat tempat wudhu. Buat tempat wudhu 20% lagi. Betul Pak? 20% lagi. Ini kalau satu orang 1 juta selesai cepatnya. Cuma kan masalahnya rekeningnya, uangnya banyak tapi di rekening semua. Nggak pindah ke rekening masjid. Kalau pindah ke rekening masjid sudah lama selesai WC itu. Padahal WC itu tempat wudhu itu kalau berwudhu, yang berwudhu ini juga orangnya. Karena tidak mungkin orang sholat di An-Nur wudhunya ke sini. Orang sholat di Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru wudhu ke sini itu tidak masuk akal. Orang sholat di Nurul Sodri Taman Karya wudhu ke sini tak masuk akal. Yang akan berwudhu, yang akan ke toilet di tempat itu ini orangnya. Maka kalau kita berwakaf, berinfak untuk bangun itu, berinfak untuk manfaat kita. Sehingga saya ingin mengajak 2026, 1448, kita balik kepada akidah yang benar, sehingga iman kita iman yang benar. Yang kedua, bermanfaat untuk orang banyak, jangan sebaliknya. Apalagi sampai menzalimi orang, apalagi sampai membuat orang menderita gara-gara kita. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati, kalau kita menzalimi orang sekarang, di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah. Man zalama zulim. Siapa saja yang berbuat zalim, dia akan dibalas dengan sama apa yang pernah dia buat. Dan di akhirat akan menjadi ketakutan, kegelapan, dan berbagai hal yang mencengangkan kita semua. Oke Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan buat umat Nabi Muhammad ini susah. Dia hamba Allah, umat Nabi terbaik, nanti marah Tuhannya, marah Nabinya, kita susah hidup kita nanti. Semua ini umat Nabi Muhammad, semuanya hamba Allah. Walaqad karramna bani Adam.
Semua anak cucu Adam kami muliakan, kata Allah. Sehingga anak cucu Adam kalau meninggal, jasadnya tak dibuang ke sungai, tapi dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan cara yang sangat beradab. Mati saja dihormati, apalagi hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang menyusahkan siapapun umat Nabi Muhammad. Siapapun yang menyusahkan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad marah dengan dia. Allah tak suka dengan dia. Maka jangan menyusahkan umat. Jangan menyusahkan siapapun. Kita jadi siapapun kita, bisa memudahkan orang, mudahkan. Jangan sampai filosofi orang Konoha muncul. Selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pernah dengar filosofi itu? Kita kalau bisa, selagi bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, "May yassara an mu'sirin yassarahu Allahu lahu." Siapa saja yang memudahkan orang yang kesulitan, siapa saja yang melapangkan orang yang kesempitan, Allah balas untuk dia. Dia berbuat untuk orang tak banyak, Pak. Tapi kalau Allah berbuat untuk dia, Allah bisa berbuat apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Bagi Allah kun fayakun, selesai semua urusan. Kita membantu orang tak banyak kita buat, tapi kalau Allah yang memperlakukan untuk kita, langit dan bumi ini bisa tunduk untuk kita. Maka penutup dari pengajian kita ini, Allah pernah panggil Jibril. Jibril, aku cintai si fulan, cintai dia. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril berteriak kepada alam semesta, wahai alam semesta, Allah cinta si fulan, cintai oleh kalian. Apa yang terjadi dengan yang dicintai ini? Dimanapun dia berada, apa saja tempat yang dia tempati, semuanya tunduk kepada dia. Semua alam ini memudahkan dia berbuat sesuai kehendak daripada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menyulitkan umat Rasulullah, mempersulit hamba Allah, Allah marah dengan kita. Tapi kalau kita memudahkan, kalau kita membantu, kalau kita mengurus urusannya, kalau kita melapangkan urusannya, memberikan banyak kemudahan, menyenangkan hati orang, Allah yang membalas untuk kita. Dan kalau Allah yang membalas, balasannya tidak terbatas. Semuanya tunduk untuk kita, mudah untuk kita, rahmat untuk kita, dan itu di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, 2026 1448 Hijriah, kita perbaiki hidup kita. Hubungan dengan Allah kita perbaiki, hubungan sesama hamba Allah kita perbaiki, menjadi orang-orang yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ada gambaran Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 yang bermanfaat dengan yang tak bermanfaat. Itu gambaran seperti air dengan buih. Kalau diparit-parit lewat air, lewat buih di atasnya. Buih itu ya, yang busa-busa itu. Buih sebanyak apapun itu hilang, mudah dia lebur, ditiup hilang, disiram dengan air hilang, dilepaskan penutupnya hilang, tapi air dia tak mudah hilang. Maka kata Al-Quran, wa amma zabadu fayadhabu jufa'a, buih dia mudah hilang cepat. Wa amma ma yanfa'u linnas fayab, adapun yang dia bermanfaat, yang kita lakukan hal bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk peradaban. Contoh masjid, tak mudah dia roboh, tak mudah dia hilang, tapi dia berkekalan, berusia panjang. Masjid Nabawi di Madinah itu, sejak Nabi ada di Madinah sampai sekarang masih ada masjid itu. Masjidil Haram di Makkah itu belum ada Nabi Muhammad, sudah ada, sampai sekarang masih ada. Darul Aman sejak tahun berapa, Pak? Masjid Paripurna Darul Aman nih. Sejak 94 sampai sekarang masih ada Darul Aman.
Kalaulah di sini tahun 1894 sudah ada orang, mungkin sudah ada masjid sejak saat itu. Cuma kan masalahnya Panam ini dulu kan orang asal ke sini tenggelam padatnya sampai segini. Banyak pacat. Nah, sudah mulai banyak orang dibangun perumahan, muncul Masjid Darul Aman. Kalaulah usia masjid ini 200-300 tahun, dia akan tetap eksis. Itulah gambaran setiap yang bermanfaat. Bukan hanya di dunia. Yang bermanfaat itu dia usia panjang di dunia. Dia akan terus panjang usianya sampai ke akhirat. Allah balas dengan pahala, Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tak tahu kita apa meninggal besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, tak ada yang tahu. Umur yang singkat sisa kita sebelum bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, kita gunakan untuk bermanfaat. Manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, untuk jamaah kita, untuk orang sekitar kita. Sehingga di dunia kita hidup bermanfaat. Bermanfaat itu berkekalan dalam pandangan orang, di akhirat juga dibalas oleh Allah dengan pahala. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Tahun Baru Islam ini. Di ujung majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita, amal kita, waktu kita berkah semuanya. Harta kita berkah, badan kita sehat afiat gunanya untuk taat, dan semua keluarga kita taat, istiqamah, ahli salat, semuanya diampuni Allah, dirahmati Allah, dan yang sudah wafat Allah rahmati, Allah lapangkan kuburnya, terutama yang pernah berwakaf untuk Masjid Darul Aman. Semoga Allah berikan pahala berlipat ganda, Allah lapangkan kuburnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, perbaiki semua kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami hamba-hamba yang terlalu percaya diri dengan diri kami ya Allah, terlalu berharap, terlalu bertitik tumpu dengan diri kami ya Allah. Kami semua berharap pada Engkau ya Allah. Tak ada daya, tak ada upaya kami kecuali dengan Engkau ya Allah. Semuanya karena pemberian Engkau ya Allah, semuanya karena pertolongan Engkau ya Allah. Tolong kami dalam hidup kami ya Allah, hidup dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Hambamu yang istiqamah, hamba-Hambamu yang husnul khatimah, hamba-Hambamu yang selalu Engkau jaga, hamba-Hambamu yang selalu Engkau rahmati. Turunkan keberkatan untuk jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Turunkan keberkatan untuk jamaah sekitar Masjid Darul Aman ya Allah. Turunkan keberkatan di tempat kami tinggal ya Allah. Keberkatan yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, keberkatan yang datang dari arah mana saja ya Allah ya Rahimin. Ya Allah, Allahumma hafizna min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, jaga kami dari segala yang tidak baik. Jaga kami dari segala yang tidak kami sukai ya Allah. Jaga kami dari segala hal yang tidak Engkau ridha ya Allah ya Rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana wa wasil hajatina. Ya Allah, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah, sampaikan segala maksud kami ya Allah, tunaikan segala kehendak-kehendak kami ya Allah, ridhai kami ya Allah, terima amal kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, ampuni yang sudah wafat di antara kami ya Allah, rahmati yang sudah wafat di antara kami ya Allah, lapangkan kubur mereka, sejukkan kubur mereka, jadikan terang kubur mereka, harumkan kubur mereka. Ya Allah, bangkitkan kami nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kalau di antara kami wafat, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Allahumma arhamna waghfir lana. Ya Allah, ampuni kami dan rahmati kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam hamba-hamba yang Kau rahmati.
Engkau cintai, Engkau ridha ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan kurang. Mohon maaf cakap yang tidak pada tempatnya, tutur yang tak sepatutnya. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.